warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Yasa Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah desain dan analisis algoritma. Ya, sekarang sudah masuk ke video ketiga ya. Pertemuan ketiga itu tentang tipe data komposit dan tipe data pointer. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tipe data elementer. Tipe data elementer itu merupakan tipe data yang dasar, ya, yang artinya tidak bisa dipecah lagi, ya, sama seperti atom ya. Sebenarnya bukan seperti atom ya. Maksudnya tipe data yang benar-benar basic ya. Nah, sekarang kita akan membelajar tentang tipe data komposit, yaitu tipe data yang dibentuk dari penggabungan beberapa tipe data dasar dan juga tipe data yang khusus ya. Dalam hal ini pointer ya. Sebenarnya ada banyak sekali tipe data khusus ya dalam Pascal, cuma saya batasi untuk pembahasan kali ini adalah pointer saja ya. Jadi tipe data komposit ya, seperti yang saya uraikan tadi, merupakan tipe data yang menggabungkan tipe-tipe data. Jadi bisa dikatakan tipe data komposit ini adalah tipe data bentukan. Ya. Sebelumnya kalian di pemrograman orientasi objek ya, kalian sudah tahu bahwa ada kelas ya. Nah, kelas ini sebenarnya merupakan tipe data yang komposit ya. Tipe data abstrak dan komposit ya. Karena dia dibentuk dari beberapa atribut ya yang berbeda-beda tipe dan juga ada metodenya. Ya. Nah, tipe data komposit kalau dalam TAA ini cukup saya bahas aja, yaitu yang meliput array, string, dan juga record. Ya. Nah, pertama kali adalah array atau kalau bahasa Indonesia adalah larik. Ya. Jadi array ini merupakan kumpulan elemen di mana setiap elemennya itu mempunyai tipe data yang sama, harus sama ya, tidak boleh berbeda. Array itu diakses berdasarkan indeks numerik ya. Nah, pada Pascal indeks itu selalu mulai dari 1 ya. Agak berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya. Kebanyakan bahasa pemrograman itu kan mulai dari 0, tapi kalau Pascal selalu dimulai dari 1 ya. Kecuali kalau kita ada pengaturan khususnya ya. Biasanya ada pengaturan khusus untuk biar bisa dimulai dari 0 kayak bahasa pemrograman lainnya. Nah, array itu terbagi menjadi 1, 2, 3, dan juga bisa lebih dari 3 dimensi. Ya. Makin banyak dimensinya, maka sintaksnya akan semakin kompleks ya, baik pendeklarasiannya maupun cara mengakses elemennya. Yang pertama yaitu array 1 dimensi. Nah, array 1 dimensi ini disebut juga dengan vektor. Ya. Vektor itu artinya ya arah ya. Kalau nggak ke kiri kanan horizontal, ya ke atas ke bawah atau ke vertikal. Ya. Nah, array 1 dimensi ini satu kolomnya bisa berisi banyak baris atau juga bisa satu baris saja ya. Tapi satu baris tersebut banyak kolomnya. Pada Pascal, sintaks pendeklarasian array itu adalah var ya, nama arraynya apa, kemudian titik 2, lalu kata kunci array, kemudian buka kurung siku, 1 titik jumlah elemennya berapa ya. Of tipe datanya apa. Jadi misalnya saya mau bikin array integer bernama nomor ya, misalnya nomor tipenya integer, dan itu ada array yang jumlah elemennya adalah 5, maka sintaksnya adalah var nomor titik 2 array 1 titik 5 of integer. Kemudian untuk masalah elemennya ya, sintaksnya adalah nama arraynya apa tadi, kemudian kurung siku, lalu nomor indeksnya. Ingat ya, indeks selalu dimulai dari 1 ya. Nah, ilustrasinya seperti yang digambar di pojok kanan bawah ini ya. Jadi alokasinya mulai dari 1, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai n, di mana n ini adalah jumlah elemennya ya. Jadi x ini adalah elemen ya, elemen-elemennya apa aja, bisa berisi apapun ya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi untuk array itu sendiri ada dua cara untuk mendeklarasikannya. Yang pertama adalah kita cuma tuliskan tipenya aja, itu array of integer ya, kemudian di data elemen satu persatu di program utamanya. Bisa juga langsung dideklarasikan menggunakan tanda kurung ya, seperti ini yang di kanan bawah ini ya. Jadi di program utamanya cukup pakai perorangan saja untuk menampilkan datanya atau arraynya ya. Elemen-elemennya itu ini ya. Jadi di sini elemen pertamanya adalah 41, yang kedua 72, lalu ketiga 16, yang keempat 30, dan yang kelima adalah 18 ya. Kemudian array 2 dimensi ini disebut juga sebagai matrik ya. Jadi kenapa disebut demikian? Karena array 2 dimensi ini bisa berisi banyak kolom dan juga banyak baris ya. Nah, array 2 dimensi ini merupakan penggabungan dari beberapa array 1 dimensi. Jadi beberapa array 1 dimensi digabungkan menjadi namanya array 2 dimensi. Nah, sintaks pendeklarasiannya adalah
var nama arraynya apa, kemudian array 1 titik-titik jumlah baris, koma ada komanya, koma 1 titik-titik jumlah kolom of tipe data. Ya. Nah, untuk masuk elemennya sintaknya adalah nama array, kemudian buka kurung siku, nomor baris, koma, nomor kolom, tutup kurung siku, ya seperti itu. Nah ini bayangannya array 2 dimensi ya. Jadi di sini ada n kolom dan juga ada m baris seperti itu. Jadi m ini jumlah barisnya, lalu n ini jumlah kolomnya. Ya. Nah contoh programnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua array. Yang pertama adalah array integer ya. Jadi kalau mau sintak langsung deklarasi kita mulai dari awal kayak di contoh kedua tadi, kita pakai kurungnya 2 kali ya. Ada 2 pasang kurung ya. Jadi setelah buka kurung lagi, lalu 15 tutup kurung, ini yang baris pertama ya. Kemudian koma baris keduanya 20, 25, 30. Maka saya ada 5 dari kiri kanan 5, 10, 15 ya. Kemudian turun jadi 20, 25, 30 ya. Kemudian untuk yang program yang kedua, ini adalah array karakter ya. Array karakter yang membentuk string ya. Membentuk string yaitu atma luhur ya. Nah di sini karena ada perbedaan jumlah elemen ya, di mana jumlah elemen di baris pertama itu ada 4, sedangkan di baris kedua ada 5 ya. Maka karena ketentuannya pembuatan array itu jumlah elemen di setiap baris itu harus sama, tidak boleh berbeda-beda ya. Jadi kita harus menambahkan karakter null. Karakter null itu pagar nolnya, hashtag nol ini namanya adalah karakter null. Karakter null tidak akan dicetak di layar ya. Dianggap tidak ada, tapi dia terekam di memori komputer ya. Jadi di sini bacanya adalah atma luhur seperti itu. Nah untuk array 2 dimensi itu karena dia kita membayangkannya sebagai banyak kolom, tapi sebenarnya ya kalau dalam komputer itu tetap dianggap sebagai array 2 dimensi itu adalah urutan yang berkesinambungan. Artinya adalah dia tetap seperti array 1 dimensi ya. Cuma memang indeksnya memang agak berbeda ya. Nah, dalam hal ini karena dianggap sebagai array 1 dimensi, maka cara mentransformasikannya itu ada 2 cara atau cara mengalokasikan dalam memorinya ya. Yaitu kolom mayor order dan row mayor order. Kalau kolom mayor order artinya adalah pengalokan kolom, sedangkan row mayor order itu pengalokasian baris per baris ya. Nanti kita ilustrasinya. Nah, kalau MO atau kolom mayor order dia mulai dari ini, kalau ini kebanyakan bahasa pemrograman ya. Jadi indeks 0 dulu, indeks 00, kemudian turun ke bawah ya, indeks 10, kemudian 20, 30 dan seterusnya sampai M0 ya, seperti itu. Kemudian setelah kolom baris ke M, maka dia naik ke kolom ke 1 ya, kolom ke 1, baris ke 0, kemudian baris ke 1, baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama dan seterusnya sampai baris ke M kolom ke 1 ya. Demikian seterusnya, jadi di zigzag, tapi zigzagnya dari atas ke bawah ya. Kemudian untuk RMO atau row mayor order ya, dia pengalokasiannya adalah zigzag dari kiri ke kanan. Jadi mulai dari baris 0 ke kolom 0, kemudian baris 0 kolom pertama, baris 0 kolom kedua, dan seterusnya sampai baris 0 kolom N. Setelah sampai kolom N, maka dia turun ke bawah ke baris pertama kolom 0 ya. Kemudian ke kanan lagi terus sampai baris ke M ya. Jadi dia zigzagnya dari kiri ke kanan ya. Kalau CMO tadi zigzagnya dari atas ke bawah, kalau RMO dari kiri ke kanan zigzagnya. Next ada array 3 dan juga multidimensi ya. Nah, array 3 dan multidimensi ini merupakan penggabungan beberapa array yang dimensinya lebih rendah ya. Jadi untuk 3 dimensi itu sendiri bisa penggabungan antara 2 dimensi dan 2 dimensi ya. Jadi tidak berlaku 2 tambah 2 ya. Jadi 2 dan 2 itu adalah 3 ya. Kemudian kalau ada 3 dan 3 maka jadinya 4 bukan 6 ya. Gitu itu. Jadi dan pengaksesan elemen itu mirip dengan array yang dimensinya lebih rendah, cuma perlu menambahkan pasangan kurung dan juga tanda koma ya, sebenarnya yang perlukan ya. Jadi merupakan pengembangan dari array 2 dimensi dan juga 1 dimensi. Nah, ilustrasinya seperti apa ya? Mungkin untuk array 3 dimensi ini agak ribet ya ilustrasinya. Makin banyak dimensi maka ilustrasinya akan semakin tidak terbayangkan. Mungkin kalau di otak kalian pasti terbayang ini balok ya, seperti balok. Memang seperti balok, cuma untuk menggambarkan dalam
slide ini bagaimana. Ya. Nah, ini contoh programnya seperti ini. Ya. Contoh programnya seperti ini. Ya, jadi ini array-nya 3 kali disebut ya. Ini yang 1, 2 ini jumlah grup ya. Ini namanya grup, kemudian ini baris, kemudian kolom. Jadi dimensi ketiga itu adalah grup. Kalau di dimensi kan ada baris, ada kolom. Nah, di dimensi ketiga itu namanya grup. Ya, jadi ada grup 1 dan grup 2 ya. Lalu 2 grup, 3 baris, 2 kolom ya. Nah, cara pengasusan hati-hati ya, kalian 3 dimensi, makanya makin ribet ya. Nah, terus saya tanyakan nih, pengalokasinya gimana nih kalau kayak gini? Kita lihat di slide selanjutnya, karena pengalokasian di array 3 dimensi atau lebih itu agak berbeda caranya dengan array 2 dimensi. Walaupun caranya tetap 2, yaitu CMO dan juga RMO. Ya. Cuma CMO dan RMO di array 3 dimensi atau lebih ini bagaimana? Nah, ini saya tidak menggambarkan, nanti akan saya gambarkan di kalau ada yang mau tanyakan silahkan ya. Nah, jadi tipe data tipe data komposit selanjutnya adalah string. Ya. Jadi selama ini mungkin kalian menganggap bahwa string itu sebenarnya tipe data yang elementer, tapi enggak sebenarnya. String itu merupakan tipe data komposit. Cuma tipe data komposit yang paling mudah untuk dibayangkan adalah string. Karena ini dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita berkata menggunakan string. Ya. Kalau nggak ada string maka kita tidak bisa berkata-kata. Jadi string itu merupakan data dari sejumlah karakter yang nilainya bisa kosong, artinya ada cuma tanda petik aja tapi nggak ada isi apa-apa, juga boleh dianggap sebagai string. Jadi panjangnya sembarang ya, mau 0, mau 1, yang penting nggak ada minus saja. Nah, string itu bisa dibuat dengan langsung mengisi nilainya atau juga bisa menggunakan array karakter ya. Jadi string itu bahasa pemrograman apapun selalu menganggapnya sebagai array karakter. Ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Untuk program yang pertama adalah menampilkan nama Pak Lukas ya, dengan cara mengaplikasikan langsung tanpa melalui array. Ya, jadi ini langsung dieja aja. Langsung ditulis aja. Sedangkan contoh program yang kedua adalah bagaimana cara kita membuat nama Pak Lukas tapi dengan mengeja ya. Jadi kayak kita mau belajar ABC bisa juga dengan cara mengeja seperti ini dengan menggunakan namanya array char ya. Nah, di sini kebetulan nama Pak Lukas itu ada 11 karakter. Dan jangan lupa spasi dihitung ya. LUKAS spasi TOMMY ya. Jadi walaupun nama Pak Lukas kalau kita sekilas ada 10 karakter ya, tapi ada spasi di antara Lukas dan juga Tommy ya. Jadi ini ada spasi ya yang di antara S dan T ini. Kemudian record. Nah, record ini dia mirip array. Ya. Cuma bedanya kalau record ini tapi elemennya menyimpan elemen, tapi setiap elemen boleh berbeda-beda. Ya. Tipe datanya. Jadi record ini banyak digunakan, terutama kalau kalian bikin database. Ya. Kalau kalian bikin database, pemrogram, kalau kalian sama ini cuma tahu teorinya aja bikin database ya. Tapi untuk implementasi dalam programnya, biasanya orang menggunakan namanya record ini. Ya. Nah, sintaks untuk pendekatan, maaf ini bukan kelas ya, tapi record ya. Ini saya masih tercopy yang Java kemarin. Jadi pendekatan record itu sintaksnya adalah var nama record, kemudian dua record, lalu variabel pertamanya apa, tipe datanya apa, maksudnya variabel elemennya ya. Variabel elemen pertamanya apa, tipe datanya apa, kemudian variabel elemen keduanya apa, tipe datanya apa, dan seterusnya, dan dipisahkan dengan tanda titik koma ya setiap elemen ini ya. Baru kemudian n-nya diakhiri dengan tanda titik koma ya, wajib ada titik koma, bukan titik tapi titik koma ya. Untuk masuk elemennya sendiri kita tidak bisa lagi menggunakan notasi indeks karena tipe datanya sudah pasti berbeda ya. Oleh karena itu cara masuk elemennya adalah dengan menggunakan sintaks nama recordnya apa dot variable elemennya ya, seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi di sini ada record namanya mahasiswa. Nah, ini di nama dan IPK-nya namanya ini ada field ya. Jadi dari record ada field. Ya seperti kalian belajar di basis data kalian ya. Konsep basis data dan juga sistem manajemen basis data ya. Kalau record itu di dalamnya pasti ada field. Nah, di sini ada dua field, itu nama dan IPK. Jadi elemen-elemennya itu namanya adalah field. Ya. Di mana nama itu tipenya string dan IPK itu tipenya real. Ya. Nah, cara menemukan elemennya seperti ini ya. Jadi namanya titik 2, kemudian di sini mahasiswa dot nama. Ya. Kemudian IPK. Nah, di sini ada mahasiswa dot IPK. Cuma di sini
tidak bisa ditampilkan langsung. Kalau kalian mencoba untuk menampilkan langsung IPK-nya, pasti ada notasi ilmiah ya, 3,6700 sekian ya, seperti itu ya. Makanya untuk menggunakan E-nya itu dan juga 0 yang tidak diperlukan, kita titik 22. Jadi 0 itu adalah penempatan mulai penempatan bilangannya. Kemudian 2 itu ya adalah jumlah angka di dalam koma. Jadi 0 itu menandakan peletakannya. Makin besar angkanya berarti angkanya semakin jauh ya, semakin rata kanan maksudnya. Sedangkan kalau 0 artinya itu rata kiri dan mengikuti teks sebelumnya ya. Kalau teks sebelumnya nggak ada, maka dia akan ditampilkan di kiri layar ya, paling kiri di layarnya sebelum marginnya gitu. Kemudian ini juga berpikir bagaimana caranya, misalnya saya ada 2 record nih ya, tapi fieldnya sama ya, caranya bagaimana ya. Misalnya contoh kayak gini, ada 2 mahasiswa nih, mau ditampilkan datanya. Kalau ini kan hanya menampilkan 1 mahasiswa saja ya. Tapi misalnya kalian saya mau menampilkan 2 mahasiswa atau lebih misalnya, ini cuma contohnya 2 mahasiswa aja. Caranya adalah dengan menggunakan array di setiap fieldnya ya. Jadi nama itu array of string, kemudian IPK itu array of field ya. Nah kalau mau dideklarasikan langsung ya tanpa melalui kayak gini ya, bisa juga ya. Caranya adalah seperti ini, sama dengan buka kurung lalu nama fieldnya apa, nama fieldnya nama ya, kemudian isinya juga dipisahkan dengan kurung karena ini array ya. Kemudian titik koma, IPK-nya berapa ya, tetap terus IPK-nya ya, ini nama field, kemudian titik 2, kemudian buka kurung baru data-datanya ya, seperti itu. Dan untuk menampilkannya cukup pakai perulangan saja ya. Boleh pakai perulangan atau juga manual, tapi kalau datanya udah banyak ya ini pakai perulangan aja ya. Kemudian yang kita bahas lagi adalah tipe data khusus. Dalam hal ini yang saya bahas hanya pointer ya, mungkin agak asing ya, karena pointer itu apa sih. Jadi kebanyakan di algoritma struktur data kan cuma belajar tipe data yang biasa ya. Maksudnya biasanya bisa elementer, bisa komposit ya, yang cukup terkenal maksudnya, yang ya asing mungkin kalian. Tapi kalau pointer mungkin baru kalian dengar ya. Jadi pointer akan banyak sekali digunakan di desain algoritma ya. Jadi pointer itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menunjuk data ya. Jadi kalau ada bisa gini, saya menunjuk kayak nih, ini kalian. Nah berarti saya ini tipe datanya adalah pointer. Menunjuk apa, misalnya integer, menunjuk karakter, menunjuk string ya, seperti itu. Atau bisa juga menunjuk boolean. Bahkan pointer juga bisa menunjuk pointer lainnya, itu namanya pointer ganda ya. Nah variabel dengan tipe pointer ini dia tidak berisi data, tapi ada alamat baik memori dari data yang ditunjuk. Jadi misalnya saya menunjuk rumah, misalnya menunjuk rumah, alamatnya di misalnya perumahan Gria Pesona, untuk rumah saya maksudnya. Nah perumahan Gria Pesona itu adalah alamatnya. Nah sayanya nih namanya pointer ya, saya menunjuknya ya. Nah data yang ditunjuk itu akan berada pada lokasi lain. Biasanya pointer ini digunakan dalam pembentukan variabel dinamis ya. Nah selama ini kita sudah belajar namanya variabel statis, artinya variabel yang nilainya relatif tetap ya. Maksudnya bukan, statis ini bukan tetap, maksudnya apa? Alamatnya tetap ya. Jadi misal alamatnya 1000 ya 1000 itulah. Tapi kalau pointer ini dia bisa acak ya, bisa 1000, kadang bisa 500 itu, kadang bisa misalnya 2000 gitu. Nah variabel dialokasikan di dalam memori itu alasannya gini ya, variabel dinamis ini, variabel yang dialokasikan di dalam memori bernama heap ya. Namanya heap tulisannya, saat diperlukan dan dihapus saat tidak dibutuhkan lagi. Jadi bisa dialokasikan dan juga bisa dihapus dari memori. Jadi intinya kita variabel dinamis ini pemesanan memorinya belakangan. Kalau variabel statis itu harus dipesan dulu baru bisa ditampilkan. Tapi kalau dinamis bisa belakangan karena sifatnya acak tadi. Dan juga kalau tidak digunakan lagi maka bisa dibebaskan, dihapus ya, alamatnya. Nah sintaknya untuk mendeklarasikan variabel ya. Untuk mendeklarasikan variabel pointer maka sintaknya adalah var nama pointer titik 2 lalu ada tanda kayak pangkat. Nah itu didapat di tombol shift 6 ya. Shift 6 itu pangkat, kemudian tipe data titik koma ya. Jadi misalnya mau pointer integer maka misalnya nama pointernya adalah ptr angka, maka var ptr angka titik 2 pangkat integer ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mau buat alamatnya maka sintaknya adalah
nama pointer juga sama dengan add, ya, add kayak apa Instagram, add variable data, ya, variable datanya apa tadi, ya. Jadi bukan variable data ini beda lagi dengan variable pointer, ya. Jadi terpisah, ada variable data, ada variable pointer, ya. Kemudian menampilkan data yang tunjuk, sintaknya adalah kebalikan dari cara mendeklarasikan variable, yaitu nama pointernya apa, lalu baru pangkat, ya. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi itu pangkat dulu, baru tipenya apa. Kalau ini namanya dulu, baru pangkat, ya, seperti itu. Kalau kita mau menampilkan alamatnya, maka sintaknya adalah hex str, maksudnya hex stringnya, kemudian buka kurung nama pointernya apa. Itu alamatnya dalam notasi hexadesimal, ya. Karena kalau alamat memori itu biasanya kalau di komputer selalu disajikan dalam notasi hexadesimal. Nah, ini contoh programnya. Jadi misalnya ada apa, ptrx yang menunjuk integer, lalu x-nya sendiri adalah tipenya integer, ya. Nah, di sini isi variable x-nya bisa ditampilkan yaitu 25, ya. Karena pointer x-nya menunjuk 25. Nah, kita mau tahu alamatnya apa nih dari 25 ini, maka ditampilkan menggunakan hex string tadi, ya. Nah, dalam contoh ini, ya. Nah, jadi setiap komputer pasti akan berbeda-beda, ya. Kalau di komputer saya kebetulan pointer ini menunjuk 25 ini di alamat 004 0C 020, ya. Nah, bisa jadi berbeda di komputer kalian, ya, seperti itu. Jadi namanya juga dinamis, ya. Dia tidak statis. Ya, jadi pertemuan kalian coba sekian dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tinggal komentar, ya. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, ya. Jangan lupa di share kalau misalnya ini berguna, ya. Saya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia luhur.